Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas lagi hamil tapi keputihan. Bahaya apa enggak? Ingin tahu? Simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Ketika seorang wanita sedang hamil, biasanya memang rentan terjadi keputihan. Tetapi yang harus dibedakan, keputihannya itu normal atau penyakit. Nah, ketika kita lagi hamil, itu terjadi perubahan-perubahan baik fisik dan juga hormonal di dalam tubuh kita. Ketika kita lagi hamil, serviks kita itu lebih lunak, Bun. Dan juga adanya peningkatan hormon estrogen di dalam tubuh kita karena kita itu lagi hamil, jadi hormon estrogen kita itu meningkat. Meningkatnya kadar hormon estrogen ini juga bisa meningkatkan produksi cairan di vagina. Sehingga sering sekali ibu hamil mengalami keputihan. Baik itu pada hamil muda ataupun lagi pertengahan trimester gitu ya, trimester 1, 2 ataupun 3. Dan lebih sering lagi nanti kalau di trimester ketiga itu keputihannya akan lebih banyak. Nah, kalau keputihan yang normal itu warnanya biasanya putih atau bening, kemudian putihnya itu seperti putih susu, kemudian baunya tidak menyengat. Dan yang paling bisa membedakan antara keputihan normal dan keputihan penyakit adalah adanya rasa gatal. Kalau keputihan yang normal itu tidak gatel, biasa aja gitu ya, cuman cairannya berlebih. Tetapi kalau yang keputihannya penyakit, biasanya disertai dengan rasa gatal. Lalu kalau yang keputihan penyakit itu yang seperti apa? Yang pertama, warnanya tidak hanya putih, tetapi putih kemudian cenderung ke abu-abuan, atau mungkin kehijauan, atau mungkin kekuningan, atau mungkin warnanya seperti putih keju gitu. Nah, kemudian yang kedua adanya bau yang lebih tajam, baunya itu lebih menyengat. Dan yang ketiga disertai juga dengan rasa gatal dan bahkan rasa panas. Kalau ada keputihan yang seperti itu, bisa juga disebabkan karena bakteri, kemudian bisa juga disebabkan karena jamur, atau bisa juga disebabkan karena parasit. Apabila terjadi infeksi 3 macam ini, baik itu bakteri, kemudian jamur, dan juga parasit, keputihannya itu berbeda dengan keputihan yang normal. Seperti yang saya bilang tadi, keputihannya itu cenderung lebih berwarna, ada yang warnanya kekuningan, kehijauan, ataupun keabu-abuan. Kalau keputihannya normal, tidak perlu pengobatan. Tetapi kalau keputihannya lebih cenderung ke arah penyakit, sudah ada tanda-tanda gatalnya, perlu adanya pengobatan dan perawatan. Cara untuk mencegah keputihan yang pertama, rajin untuk membersihkan area organ intim. Bisa dibasuh dengan air hangat, kemudian bisa juga dibasuh dengan air hangat 1 gayung dan diberikan betadin sekitar 15 tetes. Setelah buang air kecil, buang air besar harus segera dibersihkan. Dan tidak perlu menggunakan seperti sabun-sabun pembersih. Hanya cukup dengan air bersih, boleh juga dengan air hangat, boleh juga ditambahkan betadin sekitaran 15 tetes untuk 1 gayung dan kemudian dibasuhkan di area organ intim. Kemudian yang kedua, hindari menggunakan pakaian yang terlalu ketat, terutama seperti celana-celana yang terlalu ketat, bahan yang terlalu ketat gitu ya. Karena dengan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat ini, sirkulasi udaranya tidak lancar sehingga menyebabkan area tersebut menjadi lembab dan rentan sekali terjadinya keputihan. Kemudian yang ketiga, perhatikan pola makan. Lebih banyak makan buah dan sayur dapat membantu mengurangi keputihan karena buah dan sayur banyak mengandung antioksidan yang dapat mencegah kuman bakteri parasit yang menyebabkan keputihan. Dan apabila Bunda mengalami masalah dengan keputihan yang serius, jadi sudah terlalu gatal atau sudah kemerahan, sudah baunya sangat menyengat, bahkan baunya sangat amis, saran saya harus segera periksa ke dokter. Karena kalau misalkan tidak segera diobati, dikhawatirkan dapat mengganggu bayinya nanti, kayak gitu. Bahayanya apabila ibu hamil keputihan dan keputihannya ini penyakit, keputihannya ini ada jamurnya, bakteri, kemudian parasit, dikhawatirkan dapat
menyebabkan nanti ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini itu ketuban sudah pecah sebelum waktunya pas persalinan. Kalau terjadi ketuban pecah dini, dikhawatirkan dedek bayinya nanti nggak ada yang melindungi, karena selaput ketuban itu fungsinya untuk melindungi janin kita. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.